Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pembelajaran akidah ya, untuk kelas 12 ya. Yang mana pada pelajaran ini kita memakai kitab Al-Qaidul Muslah fi Asma'illahi Al-Husna ya wa Sifatihil Ula, yang dimana ditulis oleh Syekh Shalih bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan kita lanjutkan pembelajaran kita. Kalau kemarin kita telah sampai ke dalam pembahasan Al-Qaidah Ar-Rabi'ah ya, Al-Qaidah Ar-Rabi'ah yang mana kita ulang sedikit, suatu nama ya, nama Allah itu menunjukkan kepada zat dan sifatnya dengan menggunakan metode apa? Mutabaqah wa tadamun wal iltizam ya. Dan mutabaqah wa tadamun wal iltizam sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, tidak perlu kita ulangin. Kalau mau kalau misalnya lupa atau mau memahami lagi, silahkan nonton video yang sebelumnya. Sekarang kita sudah sampai di halaman 14. Lihat di di dalam paragraf ini, wa ammal lazim min qauli ahadin. Jadi kita telah mempelajari suatu kelaziman ya, suatu kelaziman. Kita lebih berfokus kepada dilalah iltizam, yang mana pada kesempatan kemarin kita telah bahas bahwasanya dilalah iltizam ini dilalah iltizam ini adalah dilalah yang menunjukkan kelaziman suatu hal ya. Ketika Allah disebutkan Al-Khaliq, maka kelazimannya apa? Allah mempunyai sifat ilmu dan sifat kudrah, karena tidak ada pencipta kecuali dia bahwasanya tidaklah Allah bisa dikatakan mempunyai sifat Khaliq kecuali Allah mempunyai sifat ilmu dan sifat kudrah. Nah, itu dia iltizam. Jadi lazimnya adalah sifat ilmu dan sifat kudrah. Nah, apabila perkataan Allah dan Rasulnya, maka kelaziman dari perkataan Allah dan Rasulnya itu adalah hak. Kenapa hak? Karena perkataan Allah yaitu Al-Quran dan perkataan Rasulullah yaitu hadis itu hak ya, karena dua-duanya adalah wahyu dari Allah. Maka kelaziman dari suatu yang hak itu juga hak. Akan tapi adapun perkataan selain perkataan Allah dan Rasulnya, maksudnya perkataan selain Al-Quran dan Sunnah, maka itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Maka itu terjadi kepada 3 keadaan. Yang pertama, perkataan selain perkataan Allah dan Rasulnya, contohnya perkataan ulama, maka kelazimannya gimana? Kita baca dulu. Al-awwal ayadhkurul qail wa yaltazim bihi mislu an yaqula man yanfis sifatil fi'liyah liman yusbituha yalzam min isbatika sifatil fi'liyah lillahi azza wa jalla an yakuna min af'alihi ma huwa hadisun fayaqulul musbit na'am wa ana altazim bizalik fa inna Allah ta'ala la yazalu wa la yuzalu fa'alan lima yuridu wa la nafada li aqwalihi wa af'alihi kama qala ta'ala qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidhal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi
walau ji'na bimithlihi madada. Wa qala walau annama fil ardi min sajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sabatu abhurin ma nafidat kalimatullahi innallaha azizun hakim. Wa hudusu ahadi fi'lihi ta'ala la yaltazimu naqsan fi haqqihi. Ya, kita lihat keadaan yang pertama. Ya, perkataan selain perkataan Allah dan Rasulnya, maka kelazimannya gimana? Kita lihat. Ayyudhkaru lil qa'il wa yaltazim bihi. Ya. Jadi ayudhkaru lil qa'il wa yaltazim bihi mislu an yaqulu. Ya, jadi dia harus disebutkan kepada si pembicara ini, ya, yang mana itu adalah perkataan selain Allah dan Rasulnya. Misalnya contohnya perkataan seorang ulama, ya, dan dia harus memegang teguh apa kelazimannya, ya, kelaziman dari perkataannya. Seperti contohnya seperti yang dikatakan kepada orang yang menafikan sifat fi'liyah, maksudnya meniadakan sifat fi'liyah seperti sifat turun, ya, sifat istiwa, sifat marah, sifat kasih sayang, bukan kasih sayang, sifat marah, dan sifat contohnya sifat apa fi'liyah, turun, istiwa, ya, kemudian marah, ya, kemudian cemburu, kemudian dan yang lainnya, banyak, ya, sifat fi'liyah, yang mana itu tergantung dengan masyiah Allah. Liman yusbituha, kepada orang yang menetapkannya, menetapkan sifat fi'liyah seperti kita menetapkan sifat fi'liyah. Adapun orang-orang yang menafikan seperti orang Asy'ariyah, Mu'tazilah dan Jahmiyah. Maka misalnya orang Mu'tazilah, orang Asy'ariyah atau Mu'tazilah, Jahmiyah mengatakan yalzam, kamu melazimkan dari perkataanmu itu yang menetapkan sifat-sifat fi'liyah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka perkataan kamu itu melazimkan bahwasanya sifat-sifat Allah itu adalah sesuatu yang baru, dan sifat yang baru itu tidak boleh pada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu apa? Adanya itu wujud Allah itu apa? Lama, maksudnya tanpa awal, ya, tanpa awal. Maka ketika ada yang baru, maka itu adalah sesuatu kekurangan, gitu maksud mereka, ya, itu pemikiran mereka. Maka kita mengatakan na'am, ya, sifat-sifat Allah yang fi'liyah, ya, ingat yang fi'liyah bukan yang zatiyah. Nanti kita akan mempelajari lagi sifat-sifat zatiyah. Ya, jadi Qaidul Muslah ini agak random, ya, pembahasannya. Harusnya dijelaskan dulu sifat fi'liyah dan sifat zatiyah itu. Nah, sifat fi'liyah, sifat yang berkaitan dengan masyiah Allah, dengan kehendak Allah, seperti Allah turun di sepertiga malam, seperti Allah istiwa setelah menciptakan langit dan bumi, ya kan, summastawa alal ars, ya, kemudian dan yang lainnya, Allah marah kepada orang-orang munafik, ya, nah, dan selainnya. Iya, kami menetapkan sifat itu. Nah, kita mengatakan kami menetapkan sifat itu, dan kami menetapkan kelaziman dari sifat itu, ya, bahwasanya Allah melakukan suatu perbuatan kesatuan, suatu perbuatan yang baru, tapi bukan zat sifat itu yang baru, akan tapi satuan dari sifat itu, ya. Ulangin lagi, bukan zat dari sifat itu, bukan sifat itu yang baru, bukan jenis dari sifat itu yang baru. Contohnya Allah maha berbicara, ya. Allah bukan ketika kita bilang Allah itu sifat Allah, kita menetapkan sifat berbicara, ya,
maka bukan jenis sifat berbicara itu yang baru, karena Allah telah berbicara dari waktu yang azali, yang tanpa awal. Dari dulu yang azali tanpa awal, Allah sudah mempunyai sifat berbicara. Allah mempunyai sifat berbicara. Akan tapi kesatuannya, satuan dari sifat berbicara itu, yaitu Allah berbicara berkaitan dengan yang diajak bicaranya, seperti Allah menurunkan Al-Quran, ya. Kemudian Allah berbicara kepada Nabi Musa, ya, di Bukit Tur. Nah, itu sebelumnya Allah tidak berbicara kepada Nabi Musa, akan tapi pada saat Nabi Musa berada di Bukit Tur, Allah berbicara. Nah, itu adalah berarti sesuatu yang baru, tapi bukan jenis sifat berbicara itu yang baru, karena Allah telah mampu berbicara dari zaman azali. Akan tapi yang berkaitan dengan sesuatu yang diajak bicara, maka itu kesatuan yang baru, gitu maksudnya. Nah, orang-orang dari Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah ini mengingkari sesuatu yang baru ini. Makanya dia mengatakan bahwasanya Al-Quran itu bukan kalamullah, karena itu baru. Yang tadinya nggak ada Al-Quran, sebelum diutus Nabi Muhammad nggak ada Al-Quran. Nah, kemudian Allah berbicara, maka itu sesuatu yang baru. Maka itu mereka mengingkari bahwasanya Al-Quran itu adalah kalamullah, tapi mereka mengatakan makhluk atau ibarah an kalamillah, atau ringkasan dari perkataan Allah. Maksudnya, jadi Allah telah berbicara dari zaman azali, kemudian Al-Quran itu adalah ringkasan, ya, atau tafsiran Nabi Muhammad dan malaikat Jibril, wa iyazubillah. Nah, itu kenapa mereka mengatakan begitu, yaitu sebabnya yang paling terbesar, yaitu mengatakan bahwasanya ketika mereka menetapkan bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, maka mereka menetapkan bahwasanya sifat Allah baru. Nah, Allah tidak boleh, Allah itu adalah sesuatu zat, Allah itu adalah zat yang maha sempurna, ya. Jadi menurut mereka tidak boleh ada sesuatu yang baru, gitu, ya, karena baru itu adalah suatu kekurangan, ya, yang mana itu terdapat pada makhluk saja, tidak terdapat pada Allah. Jadi mereka intinya ingin mensucikan Allah, akan tapi caranya salah, gitu maksudnya, ya. Bahkan akan tapi Ahlussunnah wal Jamaah, ya, itu dia menetapkan sifat kalam dari sisi jenisnya, maka sifat kalam itu qadim. Maksud qadim itu telah ada dari zaman azali, tidak baru, ya. Akan tapi dari satuan sifat kalam itu, yang mana itu berkaitan dengan makhluk yang diajak bicara, contohnya seperti Allah mengajak bicara Nabi Musa dan selainnya, maka itu satuan itu adalah baru, ya. Kenapa? Karena kita baca di sini, na'am wa ana altazim bizalik fa innallaha, karena Allah Ta'ala la yazalu wa la yuzal fa'alan. Karena apa? Allah itu tidak akan hilang, tetap, dan tidak akan putus dari mengerjakan perbuatan, gitu, ya. Seperti yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, ya, huwa fi sya'an, ya. Jadi Allah terus menerus dalam kesibukan, gitu, ya, berbuat sesuatu. Jadi kalau menurut Asy'ariyah, Mu'tazilah dan Jahmiyah, mereka mengatakan bahwasanya Allah itu ada pada zaman azali, kemudian tidak melakukan apa-apa. Nah, akan tapi Ahlussunnah, yaitu mereka meyakini bahwasanya Allah ada dari zaman azali yang tidak ada awalnya, kemudian Allah terus menerus, ya, melakukan sesuatu, ya, fa'alul lima yurid. Wa kullu yaumin huwa fi sya'an. Allah terus berada di dalam kesibukan. Lima yuridu, ya. Jadi Allah terus menerus melakukan sesuatu apa yang Allah inginkan, ya. Dan tidak ada berhenti, ya, tidak berhenti dari berkata dan melakukan, ya, seperti yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul law kana al-bahru midada, ya, katakan bahwasanya laut itu penuh dengan kalimat-kalimat Allah, perkataan-perkataan Allah, ya, maka laut itu akan penuh, ya,
sebelum selesainya kalimat-kalimat Allah. Maksudnya di sini ya bahwasanya kalimat Allah itu maksudnya Allah terus berbicara walaupun lautan itu penuh dengan kalimat-kalimat Allah. Walau jinna bimislihi madana, walaupun kami mendatangkan begitu banyak laut, maka laut itu akan tetap penuh saking banyaknya kalimat Allah. Itu menunjukkan bahwasanya Allah akan tetap terus berbicara. Ya. Adapun kepada siapa kaifiatnya maka kita tidak tahu, karena ilmu kita sedikit dan hal gaib itu adalah ilmu Allah yang hanya Allah yang mengetahuinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ma fil ardi min sajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sabatu abhurin ma nafidat kalimatullahi innallaha azizun hakim." Bahwasanya di bumi ada pohon yang di situ ada banyak pena, kemudian laut ya ada 7 laut ya, maka mau sebesar apapun lautnya maka itu akan tetap penuh ya, penuh diisi dengan kalimat-kalimat Allah yang sangat banyak. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah Maha perkasa dan Maha mempunyai hikmah ya. Nah, kemudian lihat di sini intinya wa hudusu ahadi fi'lihi ta'ala ya la yastalzimu naqsan fi haqqihi, gitu ya. Wa hudusu ahadi fi'lihi ta'ala la yastalzimu naqsan fi haqqihi. Nah, dan terjadinya sesuatu yang baru dari salah satu atau kesatuan sifat Allah, kesatuan perbuatan Allah ya, seperti berbicara kepada Nabi Musa, menurunkan Al-Quran, berbicara kepada Nabi Muhammad, dan berbicara kepada Nabi yang lain ya, yang sebelum Nabi itu lahir Allah tidak berbicara kepadanya. Nah, itu kan berarti baru dari sisi kesatuan perbuatan itu sendiri yang berkaitan dengan yang diajak bicara ya. Maka sifat yang suatu kesatuan yang baru itu maksudnya suatu atau satuan perbuatan yang baru itu la yastalzim, tidak melazimkan suatu kekurangan bagi Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi mereka meyakini bahwasanya suatu yang baru itu apapun itu maka itu melazimkan kekurangan pada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah itu tidak menunjukkan kepada kekurangan, karena jenisnya dari sisi jenis itu adalah yang azali sifat itu, seperti zat Allah azali maka sifatnya juga azali. Akan tapi satuan dari perbuatannya yang berkaitan dengan yang diajak berinteraksi, yang Allah ajak berinteraksi, maka itu suatu yang baru. Seperti Allah berbicara, seperti Allah menciptakan ya. Sebelum ada kita, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah tidak menciptakan langit dan bumi. Akan tapi Allah sudah mempunyai sifat menciptakan itu dari zaman azali. Akan tapi Allah menciptakan langit dan bumi ya sesuai waktunya ya, sesuai waktunya ya. Kemudian Allah menciptakan kita sebelum kita nggak ada, Allah tidak menciptakan kita, gitu ya, seterusnya. Akan tapi Allah ingat, akan tapi Allah telah mempunyai sifat khalqu itu pada zaman azali ya. Akan tapi satu kesatuannya itu sesuai dengan waktunya ya. Begitu juga sifat nuzul ya. Begitu juga sifat selainnya. Mendengar ya, mendengar seperti Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Mujadilah Qad sami Allahu qaulal lati tujadiluka fi zaujiha wa tashtaki ila Allah. Nah, di situ asbabun nuzulnya bahwasanya ada suatu istri yang dizihar ya, yang dizihar. Kalau yang belum tahu zihar silahkan buka bab nikah ya. Zihar itu dizihar oleh suaminya, maka dia nangis dan mengadu kepada kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad ya. Kemudian ya di situ Allah langsung menurunkan ayat bahwasanya Allah mendengar aduan wanita tersebut kepada Nabi Muhammad. Jadi Allah mendengar ya dari atas ars, dari atas langit ketujuh. Nah, Allah mendengarnya kapan? Pada saat kejadian
wanita itu mengadu kepada Rasul. Akan tapi Allah telah memiliki sifat mendengar dari zaman azali, ya, paham ya? Allah telah memiliki sifat mendengar dari zaman azali yang tidak ada awalnya. Akan tapi satuan, yaitu satuan Allah mendengarnya itu adalah baru, yaitu sesuai dengan kejadian yang terjadi, dan itu tidak melazimkan suatu kekurangan bagi zat Allah SWT. Paham ya sampai sini ya? Itulah dia. Makanya ketika terjadi peristiwa itu, maka Aisyah menguping dari balik jendela, dari balik dinding. Maka Aisyah berkata bahwasanya sungguh maha sempurna Allah, yang mana saya mendengar dari balik dinding saja itu pembicaraan antara wanita itu kepada dengan Nabi Muhammad itu samar-samar, akan tapi Allah mendengar dari atas langit ketujuh itu sangat jelas. Itu dia. Mohon dipahami ya, bisa dipahami ya tentang perkataan yang pertama itu. Jadi kelazimannya itu benar ya. Jadi yang pertama, kelaziman suatu hal itu benar kelazimannya. Kelazimannya harus menetapkan kelazimannya juga. Suatu itu harus ditetapkan sesuai kelazimannya, atau kelaziman sesuatu harus ditetapkan sesuai sesuatu itu. Kemudian yang kedua, kita lihat ayyadhkur lahu wa yamna, ya, at-talazuma bainahu wa baina qawlihi. Kalau tadi ditetapkan kelazimannya karena kelazimannya benar ditetapkan. Ya, kalau kedua, dia mengatakan sesuatu akan tapi kelazimannya harus diam atau dihalangkan. Kenapa dihalangi kelazimannya? Karena kelazimannya salah, ya. Contohnya, misu an yakuluna fil sifat. Ya, ketika orang-orang yang meniadakan sifat dari kalangan Asy'ariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah, ya, berkata kepada yang menetapkan sifat seperti Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka mengatakan yalzamu, lazim, ya, bahwasanya dari menetapkan sifat, bahwasanya kamu menetapkan sifat kepada Allah Subhanahu wa taala itu melazimkan bahwasanya penetapan itu menyamakan Allah kepada makhluk-makhluk Allah di dalam sifat. Contohnya, kita hidup, Allah juga hidup, gitu. Allah hidup, kita hidup juga. Maka menurut mereka itu adalah menyamakan antara makhluk dan Allah. Nah, itu yang mereka katakan kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Maka fayaqulul musbit, maka kita mengatakan bahwasanya, ya, kita mengatakan bahwasanya la yalzamu zalik li'anna sifatul khaliq mudafatun ilaihi lam tadhkurul mutlaqa hatta yumkinu ma alzamat bihi wa ala hadza fatakunu mukhtasatun bihi la'iqatun bihi kama annaka ayyuhan nafi li sifati tusbitu lillahi zatan wa tamna'u an yakuna musyabahan lil khalqi fi zatihi fa ayu farqi baina zati wa sifat fa hukmul lazim fi hatainil halaini zahirnya. Kita lihat, ini bantahan dari Ahlussunnah wal Jamaah terhadap mereka yang mengatakan bahwasanya kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Tidak melazimkan suatu penetapan sifat kepada Allah, yaitu persamaan kepada makhluknya. Tidak melazimkan penyerupaan. Kenapa? Karena sifat itu diidhofahkan kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala hidup. Sifat hidup itu dinisbatkan kepada Allah Ta'ala. Jadi hidup itu sesuai dengan zat Allah. Adapun hidup kita diidhofahkan kepada manusia, maka hidup itu sesuai kita, ya, yang mana hidup kita itu nanti akan mati, ya. Sebelum kita hidup kita tidak ada. Akan tapi hidup Allah itu tidak pernah mati dan tidak pernah didahului dengan ketidakadaan. Jadi Allah itu azali dan abadi. Hidup Allah itu azali dan abadi, ya. Jadi Allah telah ada tanpa tidak ada sebelumnya, ya, tanpa ketidakadaan sebelumnya. Ya, itu Allah azali dan Allah tidak pernah mati, itu abadi. Nah, berbeda dengan hidup kita yang mana kita nanti akan mati dan
hidup kita kadang lemah, yang pada masih kecil hidup kita lemah, dan kemudian nanti pas mau meninggal juga hidup kita lemah, itu berbeda. Jadi jelas perbedaan antara hidup kita dan hidup Allah, yang mana kita menetapkan sifat hidup bagi Allah Subhanahu wa taala. Itu dia contohnya. Karena di sini tidak disebutkan mutlak, ya, akan tapi itu diidhafahkan kepada Allah, hidup Allah, ya, sifatul hayyu lillahi taala hatta yumkin ma'azamat bihi, ya, karena sampai dia bisa untuk dilazimkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sifat-sifat Allah taala itu khusus, mukhtasatun bihi, khusus kepada Allah Subhanahu wa taala, laikatun bihi, dan layak bagi Allah Subhanahu wa taala, ya. Ya, berbeda hidup kita dengan hidup makhluk, pendengaran kita berbeda dengan hidup Allah berbeda dengan hidup makhluk, pendengaran Allah berbeda dengan pendengaran makhluk, penglihatan Allah berbeda dengan penglihatan makhluk, dan seterusnya. Kama annaka ayuhan nafi. Nah, seperti kamu bahwasanya, ya, seperti kita bantah, ya, bahwasanya seperti kamu yang menetapkan zat Allah. Jadi mereka meniadakan sifat tapi menetapkan zat. Seperti kamu yang menetapkan zat Allah dan menetapkan zat makhluk. Nah, tanpa kamu mengatakan bahwasanya zat Allah sama seperti zat makhluk. Nah, kemudian apa bedanya zat dan sifat? Ketika kamu, ya, menetapkan menetapkan zat bagi Allah dan menetapkan zat bagi makhluk, tapi kamu tidak mengatakan bahwasanya zat Allah sama seperti zat makhluk. Begitu juga sifat. Ya, ketika kamu menetapkan sifat Allah dan sifat bagi makhluk, maka tidak harus menyerupakan atau menetapkan persamaan bagi sifat Allah dan sifat makhluk. Wa hukmul lazim hatta halain zahir, ya. Maka bagi keduanya ini hukumnya zahir, jelas, ya. Jadi kebantah, ya, orang-orang yang mengatakan bahwasanya kita menyerupakan Allah dengan makhluk itu terbantah. Kemudian keadaan yang ketiga yaitu an yakuna lazim maskutan anhu fala yuzkaru bil tizam wala man'u hukmuhu. Yang ketiga, kalau yang pertama tadi ditetapkan kelazimannya, yang kedua dibatalkan kelazimannya atau dihalangi kelazimannya, yang kedua tadi. Kalau yang ketiga, bahwasanya kelaziman dari suatu perkataan itu diam, maksudnya tidak ditetapkan dan tidak hilangkan atau tidak dihalangi. Fahukmu hadzal hal alla yunsabu ilal qail li'annahu yahtamil. Maka kelaziman dari suatu perkataan, maka tidak boleh kelaziman dari hal ini, hal yang ketiga ini tidak boleh, maka kelazimannya tidak boleh disandarkan kepada si pembicara. Li'annahu yahtamil lau dzakara lahu ayaltazim bihi aw yamna'u taladzuma wa yahtamil lau dzakara lahu fatabayyana lahu luzumu wa butlanihi fatabayyanu luzumuhu wa butlanuhu an yarji'a an qawlihi li'anna fasadul lazim yadullu ala fasadil malzum. Ya, bahwasanya keadaan yang ketiga ini maka tidak ditetapkan, ya, kelazimannya, dan tidak ditetapkan dan tidak dihalangi kelazimannya dari hal yang ketiga ini. Ya, ini hal yang ketiga. Kenapa? Allah yang yunsabu ilal qail, bahwasanya ini lazim dari perkataan si qail ini tidak boleh didofahkan atau dikaitkan kepada si qail, ya, si pembicara itu, karena dia mengandung bisa menjadikan apabila disebutkan kelaziman itu atau dihalangi kelaziman itu dari perkataannya, maka bisa jadi perkataannya itu jelas tetapnya atau jelas batilnya ketika disebutkan kelaziman itu, ya, karena suatu kelaziman itu menunjukkan kepada yang dilazimkannya, malzum, ya. Li'anna fasadul lazim yadullu ala fasadil malzum, maka rusaknya suatu kelaziman menunjukkan bahwa rusaknya suatu yang dilazimkan itu. Maka perkataan yang ketiga ini, keadaan yang ketiga ini, maka
apabila tidak terlalu jelas ya kelazimannya, maka tidak boleh ditetapkan kelazimannya dan dihalangi kelazimannya karena belum jelas apakah itu benar-benar kelaziman dari dia atau tidak. Ya, dan ini yang terakhir, wali wurudi hadaini al-ihtimalaini la yumkinul hukmu bi anna lazimul qaul ya. Dan ketika ketika datangnya dua ihtimal kemungkinan ini ya, kemungkinan subutul lazim dan man'ul lazim, la yumkinu hukmu, jadi tidak bisa ditetapkan ya, karena kelaziman dari perkataan tidak bisa dilazimkan karena tidak bisa dihukumkan suatu kelaziman perkataan sebagai perkataan dia. Jadi kita harus meyakini bahwasanya ada suatu kaidah lazimul qaul laisa bil qaul ya. Kelaziman suatu perkataan itu bukanlah perkataan dia ya. Maka kita tidak bisa menghukumi lazimul qaul. Kita tidak bisa menghukumi suatu perkataan adalah perkataan dia. Maka ketika tidak jelas suatu kelaziman, maksudnya kita tidak bisa menghukumi kelaziman suatu perkataan adalah perkataan dia, maka apabila kita mendapati seseorang berkata sesuatu maka kelazimannya belum jelas, maka kita tidak boleh menetapkan kelaziman atau menafikan kelaziman tersebut ya, karena itu berpengaruh kepada perkataan dia yang mana karena kelaziman itu tidak menentukan suatu perkataan tersebut. Nesat sedikit lagi ya. Dan yang terakhir, fa in qila inna iza kana hadzal lazim laziman min qawlihi lazima an yakuna qawlan lahu li anna iza kana hadzal lazim laziman min qawlihi lazim an yakuna qawlan lahu li anna dzalikal huwal aslu al-siyama ma'a qurbit talazum qulna hadza madfu'u bi anna al-insanu basharun wa lahu halatun nafsiniyah wa kharijiyah tujibu duhulu anil lazim faqad yukfalu aw yashawi aw yashu aw yanghaliqu fakariha أو يقول القول أو يقول القول في مضايق المناظرات من غير تفكير في لوازمه ونحو ذلك. Maka ketika dikatakan bahwasanya kelaziman itu adalah perkataan dari seseorang, maka tidak bisa lazama, maka itu akan melazimkan suatu perkataan yang mana perkataan itu adalah asal ya, walaupun dia dekat dengan kelaziman tersebut, tidak bisa kita katakan ya bahwasanya insan itu adalah manusia ya, yang suatu manusia yang berbeda dengan hal yang di luar manusia itu ya. Maka tujibud duhul harus dia harus sesuai pada asalnya. Anil lazim faqad yukfal, karena manusia itu bisa jadi dia lalai, bisa jadi dia lupa, bisa jadi dia tertutupi maka tidak bisa kita katakan lazimun qaul itu bil qaul, maka kita tidak bisa mengatakan bahwasanya kelaziman dari suatu itu adalah suatu kelaziman terhadap suatu perkataan itu, tidak bisa ya, tidak bisa kita menetapkan kelaziman itu adalah perkataan dari pembicara itu, tidak bisa ya, karena sempitnya penelitian atau sempitnya pemikiran atau sempitnya penglihatan ya, dan
tanpa memikirkan ya kelaziman tersebut. Jadi tidak bisa kita tetapkan bahwasanya kelaziman sesuatu perkataan itu adalah perkataan dari pembicara itu sendiri. Tidak bisa ya, karena sebab-sebabnya telah disebutkan tadi. Dia kadang lupa, kadang itu, kadang dengan pendeknya penelitian dan selainnya ya. Itu dia yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Apabila tidak paham maka silahkan diulang videonya agar paham. Dan pada pertemuan minggu depan kita akan melanjutkan kepada kaidah al-khamisah ya. Mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.